warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Ya. Baik, hari ini adalah podcast pertama kita dari SKPP Tanjung Pinang. Apa itu SKPP? Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Di sini ada saya Raditya Kurniawan yang kebetulan hari ini dipaksa teman-teman jadi MC ya, jadi pembawa acaranya. Di balik kamera ada Udin, ada Husnul, ada Herman, ada Horis Nur, dan dua teman lagi yang belum bisa hadir di podcast kita kali ini. Ya, itu orang belakang layar, nggak apa-apa. Lanjutkan. Oke, podcast kita ini kita kasih, karena ini podcast yang pertama ya, kita kasih judulnya Bincang Pengawasan. Bincang Pengawasan. Nah, nantinya podcast ini akan bercerita tentang diskusi-diskusi kita mengenai apa itu pengawasan, apa itu Bawaslu, apa itu pengawasan partisipatif, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilu atau pemilihan, pengawasan pemilihan begitu. Di podcast pertama kita ini kita sudah kehadiran, kita yang menghadirkan diri di sini. Sebenarnya kita lagi di kantor Bawaslu yang sangat luar biasa ini, Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Kita sudah ada sekarang narasumber yang pertama, yaitu Bang Zaini. Selamat datang, salam Bang. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, baik ya, sehat ya? Alhamdulillah, insyaallah. Semoga Allah sehatkan selalu. Amin. Kayaknya sekarang lagi sibuk-sibuknya ya, karena lagi dalam masa tenang dan besok udah pemilihan. Iya, betul sekali. Nih, karena kita suasana pandemi Covid selalu pakai masker, menjaga protokol kesehatan. Di jarak itu udah 1 meter kan? Udah 1 meter. Bisa diukur. Baik. Sekarang ini kita dalam proses pengawasan untuk Pilkada tahun 2020, Randi. Iya. Untuk proses pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Kita sukseskan untuk di Tanjung Pinang saat ini, dan kita berdoa semoga se-Provinsi Kepulauan Riau berlangsung secara lancar, demokratis, dan berkualitas. Oke. Ini kan kita lagi pilkada tahun ini kan sedikit berbeda ya, bukan sedikit, banyak perbedaan mungkin ya. Jadi kita lagi ngadain pilkada di tengah pandemi seperti ini. Bagi Bawaslu sendiri, apakah ada tantangan tertentu gitu dalam menghadapi pilkada atau melakukan pengawasan selama pandemi ini? Baik, dalam setiap event pilkada, pemilu, semuanya memiliki tantangan yang memiliki karakteristik tersendiri. Termasuk kita pilkada tahun 2020. Kenapa? Saat ini kita menghadapi pilkada dalam suasana pandemi COVID-19. Meskipun demikian, kita semuanya harus menghadapi dengan penuh optimisme. Mudah-mudahan dapat terlaksana secara baik. Maka apa tantangannya? Maka tantangan bagi Bawaslu, jajaran pengawas kecamatan, kelurahan, pengawas TPS, bagaimana kita memastikan seluruh tahapannya berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan kita berharap semuanya berlangsung secara sukses, berintegritas. Dengan pandemi COVID-19 seperti ini sebetulnya mendorong kita menciptakan inovasi baru dalam menghadapi pesta demokrasi. Jadi memang optimisme ini yang harus kita bangun, dan alhamdulillah Bawaslu Kota Tanjung Pinang selain memberikan penguatan, peningkatan kapasitas SDM jajaran pengawas, kita juga dari sisi regulasi, dari sisi peraturan dan perundangan, kita juga memberikan penguatan bagaimana pengawasan dengan menerapkan protokol kesehatan. Itu menjadi salah satu fokus pengawasan, bagaimana KPU dan jajarannya menerapkan protokol kesehatan. Termasuk juga kemarin dalam tahapan kampanye, pasangan calon, tim kampanye berkampanye dengan menerapkan protokol kesehatan. Tapi saya sangat mengapresiasi kepada sahabat-sahabat kader SKPP, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, Dinda Randi dan teman-teman semuanya punya peran dalam pilkada ini untuk memberikan informasi yang edukatif kepada masyarakat. Mudah-mudahan melalui podcast ini masyarakat kita mendapatkan informasi yang edukatif. Benar sekali. Dan tentunya keberadaan kami di sini pun tidak terlepas dari peran Bawaslu ya. Karena kalau Bawaslu tidak mengadakan SKPP, kami tidak bisa mengadakan podcast ini. Seperti itu. Dan kami memandang adik-adik generasi muda ini adalah
pelanjut untuk di masa depan, Amin. calon-calon pemimpin di masa depan. Jadi Siap. Bawaslu senantiasa merangkul semua pihak, dari mahasiswa, generasi-generasi muda, perlu kita rangkul apa? Bagaimana menyukseskan pesta Pesta demokrasi, demokrasi. bagaimana kita menyukseskan demokrasi elektoral. Karena keberhasilan pilkada maupun pemilu tidak hanya penyelenggara, KPU dan Bawaslu, Iya. tapi semua pihak, terutama ada generasi-generasi muda yang memiliki energi yang sangat luar biasa untuk mengawal pesta demokrasi yang berintegritas dan berkualitas. Siapa tahu nanti kan sekarang belajar dulu, 10 tahun lagi jadi komisioner. Insya Allah ini yang melanjutkan, harus kita persiapkan. Siapa tahu. Ini menjadi motivasi. Iya, motivasi kan ya. Insya Allah. Abang ya. Oke, selanjutnya tentunya Bawaslu sudah banyak persiapan untuk melaksanakan pilkada besok nih. Kan besok hari H kita melaksanakan pesta demokrasi. Nah, kesiapan seperti apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu dan fokus pengawasan apa saja sekarang yang fokus pengawasannya tuh fokus kemana? Gitu. Iya. Kan? Baik. Terima kasih. Saat ini kita sudah memasuki hari tenang. Kampanye sudah selesai. Per hari ini tanggal kita udah masa tenang. Sekarang kita sudah masuk masa tenang. Hari ini per tanggal 8 Desember 2020. Ini adalah hari terakhir masa tenang. Dan kemudian besok insya Allah hari Rabu tanggal 9 Desember adalah puncak dari tahapan pilkada tahun 2020. Nah, bagaimana kesiapan Bawaslu? Kesiapan yang pertama, kita sudah menyiapkan penguatan dari sisi internal, yaitu penguatan SDM. Kita sudah merekrut 444 pengawas TPS Kota Tanjung Pinang. Banyak sekali. Banyak sekali. Kemudian kita juga memberikan upgrade bimbingan teknis bagi pengawas TPS, pengawas kelurahan dan pengawas kecamatan sekota Tanjung Pinang. Agar apa? Siap mengawasi hari tenang dan kemudian pada puncaknya pemungutan dan penghitungan suara. Kesiapan kita menyiapkan kader-kader pengawasan, relawan-relawan pengawasan untuk bersama-sama mengawal pilkada. Kemudian secara eksternal kita sudah melakukan kegiatan sosialisasi, pengawasan partisipatif. Oh, yang di Penyengat? Yang di Penyengat termasuk kita sudah meresmikan, kemudian membentuk kampung pengawasan. Kita melibatkan semua pihak, termasuk generasi-generasi muda, kader-kader pengawasan partisipatif. Kita libatkan masyarakat juga. Kemudian sosialisasi pengawasan partisipatif dengan seluruh ormas Kota Tanjung Pinang, dengan generasi muda, mahasiswa, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan sekota Tanjung Pinang, melibatkan para dosen, mahasiswa di seluruh perguruan tinggi sekota Tanjung Pinang, termasuk kita melakukan kegiatan sosialisasi untuk forum RT RW sekota Tanjung Pinang, termasuk juga ASN sekota Tanjung Pinang. Kita berikan edukasi untuk sama-sama menyukseskan pilkada dan mengantisipasi potensi kerawanan pelanggaran. Itu yang upaya yang kita lakukan. Kemudian dalam tahapan masa tenang ini ada beberapa fokus pengawasan yang kita antisipasi. Pertama, pastikan tidak ada kegiatan kampanye lagi Di masa tenang? Masa tenang. Oh iya. Sampai malam hari ini pastikan tidak ada lagi kegiatan kampanye. Pasangan calon tim kampanye tak boleh lagi. Dari Bawaslu kan ini memastikan nih, Betul. Bang. Jadi kalau dari masyarakat sendiri selama masa tenangnya apakah ada laporan mengenai apakah ada pelanggaran sampai saat ini? Sampai saat ini alhamdulillah tidak ada. Tidak Dan ada. harapan kita betul-betul tidak ada. Tidak ada. Karena kenapa? Seluruh jajaran pengawas kecamatan, kelurahan sampai ke TPS melakukan pengawasan, pastikan tidak ada kegiatan kampanye dari tim kampanye. Nah, kegiatan kampanye itu kan salah satu bentuknya penyebaran bahan kampanye, hadir di forum-forum, menyampaikan visi, misi, program, mengenalkan diri, mempengaruhi pemilih, itu adalah unsur-unsur kampanye. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada, dan harapan kita tidak ada. Kalau ada, berpotensi dugaan pelanggaran, dan sanksinya ada sanksi pidana. Pidana. Dan Berapa tahun penjara? Sanksi pidananya sekitar lebih, kalau merujuk kepada Undang-Undang 10 tahun 2016, sanksi pidananya 100.000 paling maksimal. Kemudian ditahan dalam kurungan sekitar 30 hari. Lumayan juga kan? Jadi kepada masyarakat, jika terdapat pelanggaran-pelanggaran di lapangan selama masa tenang, laporkan kepada Bawaslu. Gitu ya, Iya. Bang ya. Dan jangan pernah coba-coba melakukan pelanggaran. Karena kurungan penjaranya tadi berapa, Bang? Sekitar kurungan 30 hari. 30 hari.
30 hari udah bisa kita nyari uang. Bayangkan 30 hari nggak ngapa-ngapain. Tapi yang paling krusial Paling adalah krusial? politik uang. Iya, itu paling bahaya. Itu yang paling krusial tuh politik uang. Jadi selama hari tenang kita sudah melibatkan seluruh jajaran pengawasan melakukan patroli pengawasan sekota kepemimpinan. Iya. Ada patroli terbuka, ada mata-mata di lapangan secara tertutup. Oke. Berarti itu kan potensi kerawanan pada masa tenang ya. Betul. Nah, jadi kalau diceritakan lebih jauh lagi, apa aja potensinya, Pak? Potensi kerawanan pelanggaran selama masa tenang ini apa aja Iya. kemungkinan? Yang pertama politik uang, itu yang harus kita antisipasi. Ini adalah persoalan masif sekali. Persoalan Masif ini dalam artian persoalan laten, persoalan masif yang potensi itu selalu ada dalam setiap pilkada, selalu ada dalam setiap pemilu, maka ini harus kita antisipasi. Oke, udah kayak warisan gitu. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Antisipasi. Dan kemudian terkait dengan politik uang ini diatur dalam pasal 187A ayat 1, 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, bahwa di situ dijelaskan setiap orang dilarang menjanjikan atau memberi apa? Uang atau materi lainnya. Kemudian apa sanksinya? Dua-duanya, pemberi dan penerima sama-sama mendapatkan sanksi. Apa sanksinya? 72 bulan setara dengan 6 tahun dan denda 1 miliar. Penerima pun kena. Pemberi dan penerima sama-sama Bisa kena sanksi pidana. Sama-sama mendapatkan sanksi. Oke, kepada masyarakat, kepada teman-teman yang menonton video ini, jika ada yang memberikan serangan fajar besok pagi jangan diterima. Dendanya 6 tahun penjara dengan penjaranya 6 tahun, dendanya 1 miliar. Nah, kemana mau dicari 1 miliar itu? Benar ya, Bang? Nggak sebanding. Nggak sebanding dengan apa yang didapatkan mungkin sekitar 200.000, Iya. 300.000, atau mungkin 500.000. Sebenarnya rugi kita. Bang, ya? Rugi sekali. Dibayar 200.000 untuk 5 tahun. Betul. Waduh, berapa kalkulasinya? Kalau dibagikan 5 tahun cuma dapat berapa rupiah saja. Oke. Tapi secara sederhana dapat kita pahami, kalau high cost tinggi dalam pilkada, maka ketika nanti terpilih itu akan mempengaruhi konsentrasi totalitas dalam program-program untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian program-program untuk memajukan pembangunan. Kenapa? Karena logika sederhananya berpikir bagaimana secara cepat untuk balik modal. Akhirnya masyarakat juga yang dirugikan, menjadi korban. High cost, high risk, high reward. Jadi kalau orang yang korupsi itu, nah ini ilmu sosiologi saya nih, Bang ya. Kalau di sosiologi itu kenapa orang bisa korupsi? Karena untuk jadi pejabat itu cost-nya tinggi, resikonya tinggi, tapi kembaliannya tinggi. Nah, di kembaliannya tinggi ini berbahaya, ya Bang ya. Karena pasti dia pengen balik modal lagi, makanya jangan pernah terlibat politik uang. Benar ya Bang ya? Betul sekali. Betul sekali. Oke, untuk mengakhiri podcast kita ya, karena bangsa ini sangat bakalan banyak kesibukan lagi setelah ini ya. Kemudian yang paling penting, Yang paling penting ada lagi? Yang paling penting bagaimana masyarakat besok hari Rabu 9 Desember datang ke TPS. Oke. Besok nih malam nih. Ini malam. Besok nih hari Rabu masyarakat datang ke TPS. Nggak boleh golput. Nggak boleh golput. Gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Pastikan kita datang ke TPS dengan menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan nanti di TPS ada 12 hal baru di TPS. Di antaranya adalah ketika datang ada cek suhu, cuci tangan, menggunakan sarung tangan. Kemudian nanti tinta tidak lagi dicelup karena khawatir akan terkontaminasi, tapi ditetes. Wah, ini hal baru, ditetes. Nah, makanya masyarakat kita harapkan dalam suasana pandemi seperti ini jangan khawatir. Masyarakat tetap dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dengan menerapkan protokol kesehatan, dan semua nanti penyelenggara menerapkan protokol kesehatan. Petugas TPS sudah di rapid test, pengawas kemudian KPPS juga sudah di rapid test. Semuanya harapan kita berjalan dengan baik. Tapi yang paling penting juga adalah jadilah pemilih yang cerdas. Karena pemilih cerdas, insya Allah pemimpinnya berkualitas. Mungkin terakhir Bang ya. Cuman kayaknya terjawab tadi sebenarnya. Pertanyaan saya yang terakhir itu tadi mungkin ada pesan untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang, tapi kayaknya sudah tersampaikan tadi semuanya. Baik. Atau mungkin masih ada yang ingin disampaikan lagi, karena besok adalah pesta demokrasi kita harus
ya berbahagia. Wah, berbahagia di pesta. Berbahagia. Harus berbahagia dalam memilih ya kan? Karena ini adalah pesta demokrasi kita. Mungkin ada pesan tambahan nggak dari yang sudah disampaikan tadi untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang, atau ajakan untuk besok memilih atau apa? Mungkin bisa disampaikan. Baik, kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Tanjung Pinang, dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020, mari kita sukseskan pilkada yang berintegritas, pilkada yang berkualitas. Kita gunakan hak pilih kita secara baik, gunakan hak pilih kita secara tepat, dan kemudian kita jadilah pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas, insya Allah pemimpin yang berkualitas. Datang ke TPS pada hari Rabu 9 Desember 2020, dan kemudian jangan pernah memilih karena uang, karena nanti kita yang akan rugi sendiri. Oleh karena itu, mari kita ciptakan pilkada yang berintegritas. Kami mengharapkan kepada masyarakat, tolak, lawan, laporkan segala bentuk praktek politik uang, karena politik uang menciderai pesta demokrasi yang berintegritas. Benar sekali. Pemberi, penerima sama-sama mendapatkan sanksi. Pilihlah pemimpin yang berintegritas, karena akan membawa kebaikan bagi kita Provinsi Kepulauan Riau. Terakhir, ada sebaik pantun. Oke, boleh. Kita di bumi Melayu. Berjalan kaki hilir ke hulu, hendak mencari sepotong kayu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kita mengajak seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, untuk bersama-sama mengawasi dan mengawal pesta demokrasi yang berintegritas. Demikian, Dinda Ranti. Oke, luar biasa sekali pemaparan Bang Zaini hari ini ya, di podcast pertama kita. Jadi memang besok adalah pesta demokrasi kita, maka gunakanlah hak suara kita dengan sebaik-baiknya. Pilihlah pemimpin yang berintegritas. Benar gitu Bang ya? Berintegritas. Jadi pemilih yang cerdas, karena jika pemilihnya cerdas, maka pemimpinnya berkualitas, belepotan saya ngomong. Oke, mungkin kalau saya pantun ini saya sedikit bingung, tapi saya pengen coba sedikit. Bisa dicoba. Bang, kita coba sedikit. Pergi memancing ikan ke tengah kali. Mantap sekali. Nah, saya tahu penyanyi. Burung Irian, burung Cendrawasih. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja podcast pertama kita ya. Karena ini kita bikinnya termasuk dadakan, karena ini idenya yang kita buat 2 hari yang lalu, kita akui saja. Tapi semoga ini bisa berkelanjutan dan bisa menjadi sarana edukasi pengawasan bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang. Benar ya, Bang ya? Benar sekali. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Bang Zaini yang telah menerima kami di ruangan kantor yang sangat luar biasa ini, dan berbincang-bincang bersama kader pengawasan partisipatif, dan semoga kedepannya kita bisa berbincang-bincang lagi mengenai pengawasan ya. Insya Allah kita agendakan dalam rangka memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Oke, luar biasa sekali. Pendidikan politik etis. Oke. Mungkin untuk menutup podcast kita kali ini, kita tutup dengan tagline dari Bawaslu. Nah, mungkin kawan-kawan yang di belakang kamera walaupun tidak kelihatan boleh ikut ya. Oke, gimana tagline-nya? Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan. Oke, silakan Bang. Baik, bersama-sama kita, bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Oke, luar biasa sekali. Oke, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.